Kan begini, nak, saya panggil nak aja ya walaupun usia antum 36. Tapi saya itu sampaikan bahwasanya kadang-kadang orang tua itu meminta kita menikah. Kadang-kadang perspektif subjektif kita itu karena orang tua saya egois, maunya dia dapat cucu cepet gitu. Ya, padahal dia tidak memikirkan kita gitu. Salah, itu salah. Kadang-kadang orang tua itu meminta kita menikah itu bukan karena mereka perspektifnya itu pingin untuk menggendong cucu. Itu menggendong cucu itu bahasa yang mereka sampaikan di mulut. Tapi di dalam hati mereka itu enggak itu. Ya. Bahasa di dalam hati mereka itu sebenarnya satu. Kalau orang tuamu menginginkan kamu nikah, dia tuh pingin sekali bahwasanya sebelum mereka meninggal dunia, anak-anak mereka itu sudah mendapatkan support system dari keluarga mereka supaya mereka tenang ketika mereka pulang kembali kepada Allah. Ini kesalahan anak muda ketika menerjemahkan permintaan orang tua tentang pernikahan. Jadi kalau ada orang tua ngomong, kapan kamu nikah? Mama maunya saya dapat cucu. Perspektif subjektif anak muda kan gitu. Ya. Padahal enggak sebenarnya. Memang dia ngomong ke komunitasnya, teman arisannya, mungkin teman tetangganya, dia mengatakan saya pengen dapat cucu. Itu hanya bahasa lisan. Tapi dalam bahasa lubuk hatinya yang paling dalam itu dia pengen kalaupun nanti ajal itu datang, dia sudah meninggalkan anak yang telah memiliki support system bernama keluarga. Nah, saya ceritakan satu kisah nyata. Saya punya ibu, satu waktu pernah membuka obrolan dengan saya, Mas Adin. Dia mengatakan sama saya tanya sama beliau, Ibu, apa doanya ibu yang belum saya tahu? Kalau ibu mendoakan saya tahu. Saya ini orang yang paling terus-menerus didoakan ibu, supaya lisan saya mudah diterima dan mudah dipahami banyak orang. Itu saya tahu betul dari dulu. Ya. Makanya kadang-kadang kalau saya kalau misalkan ditanya kenapa ya menerangkannya kok sederhana aja gitu. Mungkin karena doanya ibu saya pasti itu. Tapi ada satu doa yang saya belum tahu, apa yang saya belum tahu dari doanya ibu gitu. Ibu lalu mengatakan, ada satu doa yang kamu belum tahu dari doanya ibu. Nopo niku, apa itu Bu? Lalu ibu mengalir sebuah cerita. Ibu itu selalu berdoa semoga ibu itu meninggalnya setelah Mahyusar dan Mbak Risma. Mahyusar dan Mbak Risma itu kedua kakak saya. Saya madeg gitu. Kenapa begitu Bu? Gitu. Iya, karena Mahyusar dan Mbak Risma itu kan anak-anak istimewa. Ibu itu pengen sekali bahwasanya kedua kakakmu itu meninggal dulu. Walaupun pasti ibu sedih mendapatkan fakta itu, mungkin ibu nggak akan kuat, tapi ibu akan tetap bertahan. Lalu ketika nanti ibu sudah menguburkan Mahyusar dan Mbak Risma, ibu akan berkata gitu di hadapan Allah gitu, ya Allah, ini dua titipanmu, sudah aku penuhi semua yang engkau berikan kepadaku dan aku tepati janjiku. Supaya